Teman Kim Jong-un, Dennis Rodman, ungkap fakta tentang adik pemimpin Korea Utara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Teman Kim Jong-un, Dennis Rodman, pebasket asal Amerika Serikat, ungkap fakta tentang adik pemimpin Korea Utara Kim Yo Jong. Legenda NBA Dennis Rodman bocorkan satu hal mengenai Korea Utara. Ia berujar, dunia akan tahu tengah terjadi masalah jika adik Kim Jong-un, yaitu Kim Yo Jong, sampai muncul di TV sesering mungkin. Mantan pemain berposisi forward itu menjalin hubungan dengan pemimpin Korea Utara, di mana mereka menjadi teman untuk selamanya. Selama sekitar 2 bulan terakhir, dunia menyoroti kondisi Kim Jong-un karena dia beberapa kali tidak muncul di hadapan publik. Pertama adalah pada bulan April lalu, saat itu dia absen selama 20 hari. Terhitung dari ulang tahun sang kakek Kim Il Sung yang juga dikenal sebagai Hari Matahari. Kemudian adalah Mei ini, di mana Kim tidak terlihat lagi setelah meresmikan pabrik pupuk di Suncheon sekaligus memperingati Hari Buruh. Saat Kim absen pada April lalu, sebuah situs yang dikelola pembelot Korea Utara, Daily NK, melaporkan sang pemimpin tengah memulihkan diri dari operasi jantung. CNN, media terkemuka Amerika Serikat, mengutip keterangan intelijen yang menyatakan bahwa pemimpin yang berkuasa sejak 2011 itu kondisinya kritis. Bahkan sebuah media Jepang bahkan berani memberitakan bahwa dia berada dalam keadaan koma. Dengan ada yang meyakini Kim telah meninggal dunia. Di tengah kegiatan promosi film dokumenter The Last Dance mengisahkan perjuangan Chicago Bulls meraih gelar ke-6 NBA pada 1997 yang ditayangkan Netflix, Dennis Rodman ditanya soal Kim Jong-un. Saat tampil di acara Good Morning Britain, Rodman mendapat pertanyaan dari Piers Morgan mengenai hubungannya dengan sang pemimpin Korea Utara itu. Dilansir Daily Mirror pada Jumat 22 Mei lalu, Rodman yang juga pernah bermain bagi Detroit Pistons itu menyebut masih berkomunikasi dengan Korea Utara. Saya bisa mengatakan ini, jika Anda melihat sang adik di TV berarti Anda tahu ada masalah. Hanya itu yang bisa saya katakan, ungkapnya. Adik Kim Jong-un, yaitu Kim Yo Jong, digadang-gadang bakal menjadi penerus sang kakak menguasai tampuk kepemimpinan negara komunis tersebut apabila benar Kim Jong-un telah meninggal dunia. Adik Kim saat ini menjadi petinggi partai buruh di mana dia sering tampil ketika kakaknya harus menarik diri karena sakit pada Oktober 2014 lalu. Berbicara kepada New York Post, Dennis Rodman mengatakan bahwa adik Kim Jong-un adalah sosok yang manis. Dia sangat baik saat saya ke sana, ungkapnya. Pria berusia 59 tahun itu menuturkan, dia yakin teman baiknya itu sehat dengan kondisi kesehatannya tak seheboh yang diberitakan. Saya tidak akan percaya berita mengenai Korea Utara kecuali saya mendengar dari sumber aslinya, ujar Rodman seraya memuji media Pyongyang. Siapa pengkhianat? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan sengaja memalsukan kematiannya untuk tahu siapa pengkhianat di dekatnya yang ingin mengambil alih kekuasaan jika ia benar meninggal dunia. Dilansir weyonews.com, Sky News Australia berkata, Kim Jong-un mungkin sengaja berpura-pura mati agar ia bisa tahu apakah ada pengkhianatan di lingkungannya. Kim menghilang dari media selama 3 minggu, memicu desas-desus tentang kesehatan dan keberadaannya. Muncul pula kekhawatiran tentang prospek negara bersenjata nuklir itu jika terjadi suksesi mendadak.
Desas-desus itu kemudian diruntuhkan pada Sabtu 2 Mei lalu ketika media Korea Utara menerbitkan foto dan video Kim di upacara pemotongan pita untuk peresmian pabrik pupuk. Pembawa acara Sky Outsiders James Morrow mengatakan kepada pemirsa Australia, Kim Jong-un mungkin telah menarik manuver Stalinis klasik untuk melihat apa tanggapan masyarakat. Sekarang mungkin saja Kim Jong-un akan menggunakan hasil dari respon kehilangannya untuk mulai membersihkan orang-orang yang ia yakini berkomplot untuk mengambil alih. Kemunculan kembali sang pemimpin sekaligus merusak kredibilitas para pembelot yang mengatakan Kim Jong-un kritis bahkan telah meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, 2 orang pembelot Korea Utara minta maaf telah memberitakan kabar yang salah mengenai kesehatan Kim Jong-un. Mantan diplomat senior Korea Utara meminta maaf karena telah berkata Kim Jong-un mungkin sangat sakit sehingga tidak bisa berdiri, The Guardian melaporkan. Para pembelot terkenal dari Korea Utara berspekulasi Kim Jong-un menderita penyakit serius bahkan bisa meninggal dunia. Namun kemudian media Korea Utara pada hari Sabtu 2 Mei 2020 menyiarkan video kemunculan Kim Jong-un saat menghadiri upacara pemotongan pita untuk peresmian pabrik pupuk. Seorang pembelot, Tae Yong-ho, mengeluarkan permintaan maaf untuk klaimnya. Tae Yong-ho adalah mantan wakil duta besar untuk Inggris. Ia juga merupakan satu dari 2 pembelot terpilih untuk Parlemen Korea Selatan pada bulan lalu. Saya sadar salah satu alasan mengapa banyak dari Anda memilih saya sebagai anggota parlemen adalah dengan harapan, analisis, dan proyeksi yang akurat tentang masalah Korea Utara, katanya dalam sebuah pernyataan. Saya merasakan kesalahan dan tanggung jawab yang berat. Apapun alasannya, aku meminta maaf kepada semua orang. Seorang pembelot terkemuka lainnya yang terpilih di parlemen untuk oposisi yaitu Ji Song-ho mengatakan dalam sebuah wawancara media, ia yakin 99% Kim Jong-un telah meninggal setelah operasi kardiovaskular. Ji Song-ho juga menyebut pengumuman resmi akan datang secepatnya pada hari Sabtu. Setelah merenungkan diri selama beberapa hari terakhir dan merasakan beratnya posisi yang saya hadapi, kata Ji dalam sebuah pernyataannya lagi. Sebagai tokoh publik, saya akan bersikap hati-hati saat bertindak. Ji Song-ho mengatakan kepada Reuters pada Jumat, menerima informasi tentang kematian Kim Jong-un dari sumber yang tidak bisa ia ungkapkan. Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan pun mengkritik kedua pembelot itu karena kecerobohannya. Salah satu anggota partai bahkan mendesak mereka untuk dikeluarkan dari Komite Intelijen dan Pertahanan. Sementara yang lain mengatakan para pembelot itu berkontribusi meski hanya sedikit bagi masyarakat Korea Selatan. Partai dari Ji Song-ho mengaku Ji Song-ho telah membuat pernyataan gegabah atau ceroboh. Namun mereka mengkritik partai yang berkuasa karena telah memicu kebencian terhadap mereka. Kesalahan informasi dari kedua pembelot ini menyoroti sulitnya mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang Korea Utara. Korea Utara merupakan negara yang penuh rahasia selama puluhan tahun. Pemerintah Korea Utara juga terus mengendalikan informasi dan berita tentang kesehatan dan keberadaan pemimpinnya. Informasi penting itu hanya dibagikan di kalangan segelintir pihak yang sebenar-benarnya dipercaya. Sebelumnya, Tae Yong-ho pernah menulis dalam memoarnya saat mantan pemimpin Kim Jong-il meninggal pada 2011 lalu. Mantan Menteri Luar Negeri itu tidak tahu apa-apa sampai staf kementerian dipanggil untuk menonton pengumuman media pemerintah. Pemerintah Korea Selatan yang mengumpulkan intelijen dari berbagai sumber telah mendesak kehati-hatian pada spekulasi tentang kesehatan Kim Jong-un. Korea Selatan sendiri mengatakan tidak melihat tanda-tanda tak biasa. Ada sesuatu yang serius terjadi di Korea Utara. Daily NK, outlet berita yang berpusat di Seoul, Korea Selatan dengan sumber-sumber di dalam Korea Utara telah melaporkan pada bulan April lalu bahwa Kim Jong-un sedang menjalani masa pemulihan setelah menjalani prosedur kardiovaskular. Namun, baru-baru ini Kim Jong-un kembali muncul dengan mengadakan rapat militer.
Lalu sebenarnya apa misteri yang tengah disembunyikan oleh Korea Utara?